Video ini adalah lanjutan dari pertemuan WMC sebelumnya mengenai pembuatan spesifikasi formal menggunakan bahasa VDM. Kita lihat kembali, ini adalah requirement system yang akan didesain ya. Ada sebuah sistem yang akan memonitoring sebuah instalasi kimia. Ada 8 requirement. Nanti dalam sistem instalasi kimia ini ada alarm atau peringatan yang akan dikeluarkan kalau terjadi suatu masalah ya. Requirement yang pertama ini adalah sistem berbasis komputer yang dibangun untuk mengelola alarm atau nanti peringatan dari instalasi ini. Kemudian yang kedua, ada 4 kualifikasi yang dibutuhkan atau yang berkaitan ya nanti dengan masalahnya, yaitu yang pertama masalah elektrik atau listrik ya, kemudian mekanikal, kemudian ada biologis, dan terakhir kimia. Untuk requirement yang ketiga, nanti harus ada expert atau ahli yang bertugas pada semua periode atau waktu yang dialokasikan dalam sistem. Kemudian yang keempat, setiap expert atau pakar dapat memiliki sejumlah suatu list dapat memiliki sejumlah kualifikasi. Kemudian requirement yang kelima, setiap alarm yang dilaporkan oleh sistem nanti memiliki sebuah kualifikasi yang berkaitan dengan deskripsi atau masalahnya tadi, yang nanti bisa dipahami oleh expert. Yang keenam, kapanpun alarm ini diterima oleh sistem, nanti seorang expert dengan kualifikasi yang sesuai dapat menemukan alarm atau peringatan tersebut sehingga dia bisa ditugaskan. Kemudian requirement yang ketujuh, expert harus bisa menggunakan database system untuk memeriksa apakah mereka dalam tugas atau sedang bertugas. Kemudian requirement yang ke-8, nanti harus bisa atau memungkinkan untuk memeriksa jumlah expert yang sedang bertugas atau nanti ya jumlah pakar atau ahli yang sedang bertugas. Kemudian selanjutnya kita perlu menentukan tujuan dari model formal yang akan ditulis ya. Di sini tujuannya adalah untuk mengklarifikasi rule atau aturan yang digunakan untuk mengelola atau mengatur daftar tugas dari expert, kemudian nanti dan memanggil expert yang sesuai ya dengan alarm yang muncul. Kemudian setelah kita menentukan tujuan dari model yang ditulis, nanti kita akan membuat semacam dictionary atau nanti ini adalah daftar dari istilah-istilah yang ada dalam model. Kita akan menentukan tipe-tipe data di sini. Tipe-tipe di sini diidentifikasi dari kata benda. Kemudian ada potential operation yang diidentifikasi dari action-action yang ada dalam sistem. Kita identifikasi untuk potential type-nya. Di sini ada beberapa. Yang pertama adalah alarm. Ini nanti adalah peringatan yang dikeluarkan oleh sistem. Nanti dia memuat kualifikasi yang
ini ya, apa, kualifikasi masalah yang ada, kemudian deskripsi dari alarm atau peringatan tersebut. Yang kedua ada plan, di sini adalah instalasi sistemnya yang melingkupi keseluruhan sistem. Kemudian ada kualifikasi, ini adalah jenis-jenis bidang masalah yang nanti dihadapi. Ada electrical, mechanical, biological, dan chemical atau kimia. Kemudian ada expert atau pakar yang memiliki daftar kualifikasi. Selanjutnya ada period, ini nanti berkaitan dengan waktu, kapan nanti shift system yang digunakan ya, nanti mungkin pagi, siang, atau malam. Kemudian ada sistem dan sistem database, nanti yang kaitannya dengan schedule atau jadwal ya, nanti ini mungkin nanti kaitannya dengan periode dan expertnya. Kemudian selanjutnya mengenai potential operation, ada expert to peak. Nanti ketika sebuah alarm atau peringatan muncul, kemudian yang terlibat di sana siapa saja, ada operator alarm dan sistem. Nanti ini ditentukan ketika alarm muncul, expert yang ini ya, apa, bisa ditugaskan. Kemudian expert is on duty, kita nanti memeriksa kapan expert atau ahli itu bertugas. Yang terlibat di sini expert dan sistemnya. Kemudian ada number of expert on duty, ini untuk mencari jumlah expert yang bertugas pada suatu periode. Yang terlibat di sini adalah operator dan sistem. Langkah selanjutnya, setelah kita sudah mengetahui tadi tujuan dari model, kemudian membuat daftar type dan action, kita merepresentasikan type-nya dalam notasi VDM. Nanti kita lihat ke ini ya, requirement yang kedua. Ada 4 kualifikasi: electrical, mechanical, biological, dan chemical. Kita nanti tulis dalam notasi VDM, kita buat qualification sebagai type. Di sini ada 4 jenis ya. Penulisannya seperti ini, ditulis dalam tanda kurung lancip. Untuk electrical, ini untuk mechanical, bio untuk biological, dan chem untuk chemical atau kimia. Kemudian kita tulis sebagai ini ya, apa, semacam gabungan ya, nanti dari 4 tipe yang berbeda tadi. Ini kalau dalam pemrograman, bahasa pemrograman mirip seperti tipe enumerasi. Oke, itu tadi untuk merepresentasikan requirement yang kedua. Selanjutnya ada requirement yang kelima. Setiap alarm nanti memiliki deskripsi dan sebuah kualifikasi. Di sini untuk kualifikasi bisa dipastikan dengan menanyakan ke klien apakah sebuah kualifikasi di sini artinya bisa beberapa atau paling tidak minimal 1 ya.
Oke, itu sedikit afirmasi. Kemudian ini adalah cara menuliskannya. Alarm nanti sebagai semacam record, ada dua data yang dia dimiliki, yaitu yang pertama alarm text. Ini untuk deskripsi dari alarmnya, tipenya adalah sequence of character. Kemudian ada quali untuk kualifikasi. Quali ini nanti pakai tipe qualification yang sudah kita buat sebelumnya, yang ada 4 tipe di dalamnya. Alarm adalah record di sini. Yang tadi ya memiliki dua data, alarm text dan quali. Ini misalnya untuk menyatakan ya, misalnya ada semacam variabel A adalah sebuah alarm, nanti bisa ditulis A.2 alarm. Kemudian untuk mendapatkan field dari recordnya, misalnya kita ingin mendapatkan alarm text, penulisannya nanti A.alarm text. Kemudian untuk menyatakan A ini dibuat dari beberapa value, kita menggunakan record konstruktor mk underscore. Di sini misalnya A sama dengan mk underscore alarm. Di dalam kurung ini ada semacam parameter. Disaster get here fast adalah alarm text-nya, kemudian elect di sini adalah kualinya. Selanjutnya beranjak ke requirement yang keempat. Setiap expert bisa memiliki daftar kualifikasi ya. Dia tidak hanya satu kualifikasi. Untuk daftar kualifikasi bisa dipastikan lagi, misalnya di sini ditulis sebagai list. Apakah nanti urutan dari kualifikasi itu diperhitungkan atau tidak ya. Untuk penulisannya seperti ini juga pakai record. Expert ada dua data yang disimpan ya, ada expert ID, ini adalah ID dari expertnya, kemudian ada quali di sini jenisnya adalah set of qualification dari daftar kualifikasi yang dimiliki oleh expert. Oke, kemudian ini penjelasan saja. Kalau daftar kualifikasi nanti pakai set atau himpunan. Kemudian spesifikasi formal di sini ditulis ini ya, masih tetap seabstrak mungkin, hanya merecord informasi yang dibutuhkan ya, sesuai dengan tujuan dari model yang dibuat. Selanjutnya di sini ada misalnya ada data yang ditulis ya, ada expert ID. Expert ID ini untuk ID dari expert atau ahlinya. Kita nanti butuh untuk menuliskan itu dalam sebuah type, tapi tidak ada representasi yang detail. Nanti kita menggunakan simbol token. Expert ID ini nanti ditulis sebagai token. Kemudian period ini juga sama ya, ini juga ditulis jenisnya sebagai token. Ini nanti untuk jenis data yang tidak diketahui ya, nanti representasi detailnya seperti apa, kita wakilkan sebagai token di sini. Selanjutnya beranjak ke requirement 3 dan requirement 7. Requirement 3 nanti harus ada para expert yang bertugas ini ya, untuk semua waktu yang
jadwalkan. Kemudian R7 nanti memungkinkan untuk memeriksa apakah expert yang tertentu ya di sini sejumlah expert yang ditentukan itu dia available atau tidak. Kedua requirement ini membutuhkan nanti semacam schedule yang menghubungkan antara setiap periode waktu dengan kumpulan expert yang sedang bertugas pada periode tersebut. Kita nanti bisa menulis ada schedule. Di sini tipenya adalah mapping dari period ke himpunan expert ya. Contohnya ini ada hari dan periode waktu. Kemudian kita mappingkan ke kumpulan expert. Misalnya ini hari Senin pagi ada expert 1 dan expert 7 dan seterusnya. Kemudian ke requirement 1. Di sini sebuah sistem berbasis komputer yang akan dibangun untuk mengelola penugasan expert untuk merespon terhadap alarm yang muncul. Kita tulis sebagai seperti ini. Kita pakai tipe atau ini tadi objeknya adalah plan. Ini juga record, ada 2 data. SCH itu schedule, kemudian alarms di sini adalah kumpulan dari alarm ya, set of alarm. Itu tadi untuk menulis ini representasi dari requirement yang pertama. Setelah tadi ya kita membuat beberapa representasi dalam kode VDM, kita memiliki daftar seperti ini. Ini adalah tipe-tipe yang kita tuliskan dalam VDM. Ini adalah sejumlah tipe yang telah kita definisikan dalam sintak VDM. Jadi ada plan dengan 2 datanya SCH data alarm. Kemudian kita punya schedule. Schedule ini adalah map dari period ke himpunan expert. Kemudian yang selanjutnya adalah period. Ini adalah token. Kemudian ada expert. Ini tipenya record dengan 2 data, expert ID dan quali. Kemudian ada expert ID, ini token. Kemudian kita punya qualification, ada 4 jenis atau 4 kualifikasi ya, elektrik, mechanical, biological, chemical. Kemudian terakhir ada alarm. Ini juga record tipenya. Kemudian ada 2 data, alarm text dan quali. Selanjutnya kita akan merepresentasikan action atau fungsi yang ada dalam sistem. Ini ada 3 fungsi yang mungkin nanti akan dibuat, yaitu expert to pick, expert is on duty, dan number of expert. Kita definisikan fungsinya dengan memasukkan nanti input parameter dan resultnya ya. Expert to pick itu inputnya alarm, period, dan plan. Nanti output atau resultnya adalah expert. Expert is on duty, nanti inputnya adalah expert dan plan. Hasilnya adalah set of period. Kemudian number of experts, inputnya adalah period dan plan. Outputnya nanti ini bilangan natural ya nanti. Ini bilangan natural ya. Di sini untuk penulisannya adalah net. Net ini nanti dimulai dari 0 ya. Bisa 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya kita melengkapi definisi type. Kita menambahkan constraint tambahan ya, ini constraint yang digunakan untuk
nanti membatasi nilai nanti kita tentukan nanti tipe data invarian. Misalnya kita membuat nanti kita setuju dengan klien kalau expert itu harus selalu memiliki paling tidak satu buah kualifikasi. Ini adalah batasan untuk tipe expert. Nanti kita buat invarian, tipe invarian untuk expertnya. Kita tambahkan invarian ke dalam definisi tipenya. Ini adalah expertnya tadi, dia memiliki dua data, expert ID dan quali. Kita tuliskan nanti invarian inv ex ini mewakili expert ya, nanti expert kita ambil kualifikasi ya, nanti kualifikasi ini tidak boleh kosong ya, ini tanda kurung lancip ini mewakili tidak sama dengan, atau tidak boleh nanti ya, tidak boleh ini adalah himpunan kosong, jadi minimal nanti ada satu buah kualifikasinya. Kemudian kita lihat di R3 atau requirement 3, nanti harus ada expert yang bertugas di semua waktu ya ini. Jadi ini maksudnya di setiap waktu nanti harus ada expertnya. Ini untuk memastikan untuk semua periode waktu nanti tidak ada himpunan expert yang kosong ya, karena selalu ada yang bertugas. Kita tuliskan secara formal dalam tipe VDM. Ini untuk kalau ini yang for all ini, for all itu untuk menuliskan ya, ini for all EXS adalah himpunan expert untuk semua expert di dalam ini RNG ini sepertinya ring ya, ini di dalam SCH nanti adalah schedule. Jadi di semua schedule itu nanti himpunan expertnya ya, ini tidak boleh kosong, harus ada nanti minimal satu orang yang bertugas. Kita tambahkan ke dalam definisi type, kita masukkan ke dalam tipe schedule ya, ini schedule mapping ya dari period ke himpunan expert. Nanti ditambahkan invarian SCH atau schedule-nya ini ya, untuk semua expert dalam ring atau himpunan tadi dalam schedule. Nanti expertnya itu tidak boleh kosong karena harus ada yang bertugas. Oke, penulisannya kurang lebih seperti ini ya. Berikutnya kita melengkapi definisi fungsi. Nanti definisi fungsi berisi yang pertama ada signature. Signature ini adalah tadi ya, inputnya apa, kemudian outputnya apa ya ini. Misalnya ini number of expert adalah fungsinya, inputnya tadi adalah period dan plan, nanti menghasilkan bilangan natural. Kemudian selanjutnya ada daftar parameternya. Ini misalnya untuk number of expert ya. Tadi dibutuhkan input, period, dan plan, kita tuliskan dalam bentuk parameter. Peri ini untuk period, PL itu untuk plan. Selanjutnya fungsi kita lengkapi dengan body. Card ini untuk kardinalitas, nanti kita mendapatkan angka ya, jumlah ya. PL.schh kita nanti mengambil atau ya kita ambil schedule ya dalam plan. Kemudian peri ini adalah period tadi. Nanti dalam schedule untuk period tertentu ya, kita nanti dapatkan jumlah expertnya ini kalau nggak salah, atau ini ya kurang lebih ini yang ingin didapatkan seperti itu.
Selanjutnya kita tambahkan ada data opsional ya, kita tambahkan precondition. Precondition ini adalah kondisi yang harus dipenuhi sebelum dilakukan operasi atau fungsinya. Preconditionnya misalnya ditulis seperti ini ya. Ini pre untuk precondition, peri untuk period ya. Period dalam set DOM pl.sch. DOM ini nanti bisa dilihat ya, ini di daftar istilah ini. DOM adalah fungsi kalau nggak salah. Nanti yang diambil dari pl.sch, schedule dalam plan. Precondition ini bisa saja tidak dibuat. Kalau tidak ada precondition, nanti diasumsikan kondisinya sudah true ya, sudah memenuhi. Nanti jadi fungsi bisa diaplikasikan untuk setiap jenis input yang tipenya sudah benar. Oke, masih ada beberapa penjelasan untuk melengkapi definisi fungsi. Nanti akan saya lanjutkan pada video berikutnya ya. Ini saya istirahat dulu karena sekarang sudah waktunya untuk sholat. Nanti untuk link video berikutnya akan saya post di deskripsi video. Terima kasih.